Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, betapa mengerikan akibat dosa. Karena dosa raja, maka seluruh rakyat, seluruh negara, Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Karena raja berpaling dari Allah, darimu sendiri. Bantu kami Tuhan supaya kami dijauhkan dari segala dosa. Supaya tidak ada malapetaka dalam hidup kami, apapun bentuknya. Dan bila kami bersalah, kami mohon ampun daripadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, pada tanggal 25 Juni hari Kamis 2020, dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, dikisahkan kehancuran Yerusalem. Israel yang dibangun dengan susah payah oleh Daud, kemudian oleh Salomo, digantikan perpecahan bangsa utara, sebelah utara, Samaria dan Yehuda. Hancur lebur. Dan sekarang pada zaman Raja Yoyakin, yang juga bertindak jahat di mata Allah, sama seperti bapak-bapaknya. Maka Yerusalem dihancur leburkan. Raja, para panglimanya, istri, ibu suri, dibawa semua ke Nebukadnezar. Mengerikan, saudaraku terkasih, yang ada hanyalah orang-orang kecil yang tidak berguna, yang sakit, ya katakanlah timpang di Yerusalem. Kekayaan dibawa semua ya, ke Babel. Seandainya kita membayangkan kejadian seperti itu, raja bertekuk lutut, dihina, diperlakukan sangat kejam karena apa? Raja berpaling dari Yahweh, berbuat jahat di mata Allah. Bukan hanya kehidupan mereka yang kacau balau, tetapi karena mereka menyembah dewa-dewa orang-orang di sekitar Israel. Saudara, kalau boleh disampaikan, dikatakan akibat dosa itu mengerikan. Dan itu bisa diungkapkan kalau kita perhatikan dalam penderitaan salib Yesus. Begitu kejam, begitu sadis, begitu brutal. Apa yang terjadi pada Yesus gambaran dari kekejaman akibat dosa. Kebengisan, kebiadaban manusia, kebiadaban tindakan-tindakan yang di luar peri kemanusiaan. Dan itu juga terjadi pada bacaan pertama ini. Maka kalau kita membaca, kita bisa merasakan betapa dilukiskannya Yerusalem yang dibangga-banggakan menjadi pusat Yahweh, dihancur lulu lantakan. Maka mari saudara, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita harus sadar bahwa dosa itu punya akibat bukan hanya kepada diriku, tapi juga kepada orang yang mungkin anak, mungkin istri, suami, keluarga. Punya dampak sosial yang tidak hanya terjadi sekarang, tapi bisa seluruh bangsa, seluruh negara. Maka tugas kita lah untuk menyadari segala perbuatan, segala tindakan kita. Sekali lagi, tidak hanya bahwa kita tidak merugikan orang lain, tetapi setiap tindakan dosa ya itu terakumulasi dan menyangkut ya seluruh komponen bangsa dan negara, keluarga dan seterusnya. Itulah saudaraku dalam lukisan bacaan pertama dari kitab Raja-Raja bab 24 ayat 8 sampai 17 dilukiskan dengan mengerikan ya, tentang Yerusalem yang dihancur lantakan, dihancur leburkan.
bait Allah juga dihancurkan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita sadari itu. Dosa kita, apa yang kita lakukan, dan apa yang terjadi ketika kita berdosa. Siapa yang menderita? Bukan hanya saya, tetapi orang-orang di sekitar saya. Kita mohon rahmat supaya kita mampu dan dimampukan untuk keluar dari kehancuran dosa itu. Dan berjuang sungguh-sungguh untuk bisa memiliki iman yang dalam. Dan itu ditunjukkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa ada diminta dari kita keseriusan, kesungguhan di dalam penghayatan iman kita tersebut. Kenapa dikatakan bahwa orang tidak cukup hanya berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan Tuhan tidak kenal orang yang demikian. Bahkan orang yang makan semeja dengan Yesus pun. Bahkan orang zaman Yesus pun. Ya. Tidak demikian. Kalau orang tidak menghayati sabda itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita dua sisi penting di dalam penghayatan iman kita, yaitu sisi kedalaman. Orang tidak cukup hanya mulut di pikiran, iman di pikiran, iman di mulut, iman di kata-kata, tetapi tidak konsisten dengan tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Itu karena apa? Karena mungkin sebegitulah, sebatas itulah kita di permukaan, di bagian hardware, eksternal, kewajiban, ritual. Tetapi tidak masuk ke kedalaman seperti diminta oleh Yesus. Tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Dan itulah panggilan kita untuk masuk ke dunia batin, ke dunia software. Kalau dikatakan seperti komputer. Dunia batin yang mengubah dari dalam kekurangan, keterbatasan, kerapuhan, dosa-dosa kita. Karakter sifat kita yang menjadi sumber dosa itu sendiri. Yang kita lihat dengan 7 dosa utama kita. Kesombongan, kikir, serakah, cabul, malas, dan angkuh, iri hati. Ya. Ketujuh dosa inilah yang menjadi pergulatan perjuangan kita. Disitulah kita lihat, jadi kita diminta bukan hanya keseriusan, kesungguhan, tetapi karena kita diajak untuk masuk ke dalam. Supaya jangan sampai hanya sekedar lip service. Dan ini merupakan suatu perjuangan hampir mati, bukan hanya sampai mati. Bukan hanya kami para pastor, juga semua orang, semua saja, ya, supaya kita bersama-sama memasuki aspek kedalaman, ke dalam batin, di mana bersembunyi segala dosa, segala kekurangan. Ya, di mana kita lihat kalau kita perhatikan ada 7 ruangan yang oleh Santa Teresa Avila dilukiskan. Setiap ruangan ada tantangan, ada godaan, ada ancaman, ya, ada yang membuat orang menjauh dari Tuhan. Harus masuk ke kedalaman. Nah, itulah saudaraku terkasih, supaya kita tidak hanya beriman, beribadat, menjalankan kehidupan rohani hanya sekedar begitu saja. Hanya sekedar memenuhi apa yang kira-kira menjadi permintaan, kewajiban kita. Maka mari saudaraku terkasih, bacaan pertama suatu peringatan bagi kita bahwa setiap dosa itu mempunyai dampak negatif yang besar atau kecil, tergantung dari bagaimana kita menghayatinya. Dan untuk itu maka kita dipanggil. Mengapa sulit sekali bertobat? Karena kita seringkali hanya di permukaan, ya, di eksternal, sekedar kewajiban, tidak meresap ke dalam, tidak terjadi proses internalisasi, interiorisasi
penghayatan antara kata-kata, mulut, pikiran, dan tindakan-tindakan kita masing-masing. Maka mari saudaraku, semoga Anda dan kita semua didorong untuk tekun, tabah, menjalankan semua itu. Ya, dengan apa? Kita sudah jalankan semua kegiatan rohani. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk ke kedalaman? Jujur, di saat sekarang ini orang maaflah kalau dikatakan malas, ya udah bosen mendengarkan banyak hal, ya. Dan kita lihat sendiri, ketika kita diminta untuk lebih serius, kita bosan, kita jenuh, ya. Kita alihkan, kita tidak sungguh-sungguh untuk masuk. Nah, itu tanda kebosanan, itu tanda bahwa kita tidak berani masuk. Dan itu tantangan besar dalam hidup kita. Ketika orang tidak berani masuk ke kedalaman. Dan seperti kata Petrus ketika diminta Yesus, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Petrus bilang apa? Semalam-malaman kami sudah bekerja keras, tidak dapat apa-apa. Ya. Demikian juga kami sudah kerja keras, kami sudah sibuk, sudah berbagai macam hal kami lakukan. Kami nggak dapat apa-apa. Maka ketika berada dalam situasi demikian, seringkali kita tidak ingin bicara tentang banyak hal, tentang banyak omong. Ya, maka mari saudaraku terkasih, justru inilah titik tantangan kita untuk berani masuk. Mendengarkan sabda Allah setiap hari. Mendengarkan renungan-renungan, saya usulkan kepada Anda renungan dari Romo Yosef Susanto. Bible Learning by Father Joseph Susanto. Dengarkan baik-baik, satu hari satu. Lalu baca kitab suci. Doa rosario. Ya. Saatnya kita untuk COVID ini membawa kita masuk lebih dalam. Kalau tidak, persis seperti dikatakan Yesus, aku tidak kenal kamu. Ya. Karena iman kita mungkin masih di mulut, mungkin masih di pikiran, mungkin masih di awang-awang. Ya. Saatnya lah kita membuat akar hidup kita semakin kuat. Sehingga ketika badai terjadi, ketika tantangan terjadi, ketika problem terjadi, kita berpijak pada pijakan yang kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, mari saudaraku, bacaan Injil hari ini merupakan peringatan juga bagi kita. Supaya kita tidak hanya kembali ke seperti yang lalu, tetapi kembali dengan semangat yang baru. Semangat pertobatan. Dan kita tahu bertobat itu tidak mudah. Berubah itu tidak mudah. Dan itu terjadi pada bangsa Israel. 40 tahun bangsa Israel dibawa dari Mesir ke tanah terjadi. 40 tahun. Betapa sulitnya Musa meyakinkan orang Israel. Betapa Yesus juga mengajak orang itu bertobat. Justru Yesus dihukum mati. Anda dan saya, saudara, bertobat berarti kita memasuki dunia yang lebih dalam. Bersandar pada Yesus. Bukan pada diri kita sendiri. Bukan pada kekuatan kita sendiri. Semoga Anda dan saya dan kita semua disemangati, digerakkan untuk masuk lebih dalam. Duc in altum. Supaya kalau ada badai, kita hanya oleng, tetapi sadar kembali. Terus berjalan dalam iman, diteguhkan dalam iman. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa di surga, alirkanlah rahmat kasih-Mu kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Supaya kami mendasarkan hidup kami pada akar yang teguh dalam Yesus. Sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai juru selamat, penebus, dan Tuhan yang peduli dengan situasi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami dalam situasi apapun. Karena kami manusia yang lemah dan berdosa. Satukanlah pikiran hati kami, jiwa kami, dalam satu iman yang sama akan Engkau Yesus, Sang Juru Selamat. Berkat-Mu
atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.